kita ulangi dari awal. Bila hati terasa berat, mengerti obatku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Beriman dari dasarnya, jadikan hati ku datang Yesus, demi ku salah bebanku. Ampuniku dan bebaskanku, ya bagi mengarungi hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Glory bagi Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Kaulah yang kami puji Bapa. Kaulah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan Tuhan, kami tidak takut Tuhan bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, bila Allah di pihak kami,
Kami tidak takut Tuhan menghadapi persoalan hidup ini. Karena kami tetap percaya Engkau Allah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Dalam lembah gelap, ku tak takut, maka datang menerpa, ku tak gentar, maka aku dalam lembah gelap, ku tak takut, maka badai topan datang menerpa, tak gentar, Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi ini. Saya persilakan kepada Aman Sihaan untuk membuka mikrofonnya. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena akan segala kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Kami boleh datang Tuhan, sujud menyembah memuji-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan Tuhan renungan. Biarlah Tuhan Engkau yang berfirman untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Renungan kita pagi hari ini saya ambil di Matius pasal 6 ayat 8, satu ayat saja bagi kita. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 6 pasal 8. Saya bacakan untuk kita. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini menjelaskan bagi kita tentang keberadaan Bapa itu sendiri bagi kita. Seperti kita ketahui, hubungan antara manusia dan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus terlalu rumit dan terlalu banyak aturannya.
hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dalam Tuhan, yaitu di dalam bait Allah. Tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Dan kita ketahui juga bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu sendiri mengajarkan kepada kita hal berdoa. Itu menjadi peringatan bagi kita bahwa sebenarnya Tuhan sendiri ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dilalui manusia sebelum kedatangannya itu hanyalah sebagai suatu rutinitas, hanyalah sebagai suatu kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Seperti kita ketahui bagaimana banyak para imam, banyak para orang-orang Farisi, mereka berdoa, mereka menunjukkan diri mereka hanya untuk sekedar dilihat orang bagaimana keadaan mereka saat itu. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dilihat bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih daripada orang-orang kebanyakan. Dan Tuhan sungguh tidak menginginkan hal ini terjadi. Dan untuk itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang saat itu, bahwa sebenarnya dengan berjumpa dengan Tuhan itu sendiri tidak harus memakai aturan-aturan dan tidak memakai suatu cara-cara yang rumit itu sendiri. Tuhan hanya mengajarkan kepada kita Bapa kami yang di surga. Dengan begitu, kita akan melihat bagaimana hubungan Tuhan itu sendiri dirubah oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan, yang adalah juga Tuhan itu sendiri berubah menjadi daging di dalam tubuhnya manusia. Hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa cara-cara yang lama yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang sebenarnya itu tidak diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, dengan keadaan seperti itu sendiri juga Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Seperti kita ketahui sendiri bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia saat itu, dia setiap pagi sama halnya seperti kita saat ini, sebelum matahari terbit, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dan ini sebenarnya yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bagi kita sendiri, bahwa sebenarnya Allah itu adalah Bapa yang senantiasa ingin kita jumpai, ingin kita ajak berbicara, dan yang terutama sebenarnya Allah itu sendiri ingin menunjukkan kepada kita segala kehendak hatinya bagi kita. Itu tidak akan pernah bisa kita temui jika kita tidak datang sendiri kepada Bapa. Kita hanya mendengar, kita hanya terus mendengar dari orang-orang tertentu yang sebenarnya pun mereka tidak memiliki hubungan khusus itu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, renungan kita saat ini, kita diingatkan bahwa Bapa itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang ingin anak-anaknya, ingin kita lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita ketahui hubungan Bapa dengan anak, Bapa itu sendiri ingin anak-anaknya senantiasa bertanya, ingin bertukar pikiran, ingin berdiskusi, ingin bercanda bahkan, ingin berbagi rasa seperti sahabat, seperti teman, dan seperti Bapa itu sendiri. Itulah hubungan sebenarnya yang ingin ditunjukkan Tuhan Yesus, bahwa Bapa itu tidak dibatasi oleh apapun, dan bahwa kita anak-anaknya sendiri boleh mendatangi Tuhan itu sendiri dengan keadaan apapun. Yang terpenting sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita, kita datang di dalam keadaan hati yang tulus, hati yang murni,
hati yang senantiasa ingin dibaharui, karena itu yang terpenting bagi kita. Kita ingin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan inilah kiranya renungan kita pada pagi hari ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya sesuatu yang baik seperti ini bukan hanya kita sebagai komunitas, tetapi yang terpenting sebenarnya kita sendiri di dalam kesunyian, kita datang kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, dan kita mendengarkan apa yang dikehendaki. Saya percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kasih karunia-Nya, dan Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita sekalian. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih pada Pak Siahaan yang telah memberitakan firman Tuhan. Ya memang ya di dalam Yesus menjadi daging, ya artinya firman Tuhan telah menjadi daging, ya jadi dekat dengan manusia. Ya dia memperkenankan Allah itu bagi kita ya dengan sebutan Bapa. Dan merupakan suatu hubungan yang sangat-sangat akrab, ya sangat relasi yang sangat ya dekat ya dengan manusia. Jadi itu sebabnya kita nggak perlu takut ya dalam menjalani hidup ini, karena ada Tuhan Bapa yang sangat mengerti apa yang kita perlu. Ya firman Tuhan yang mengatakan, kamu aja Bapa yang jahat tahu pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, dia sangat mengerti apa yang kita perlu. Baik saudaraku kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun dalam firman Tuhan ini kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan telah memperkenalkan diri-Mu begitu akrab bagi kami, seorang Bapa. Bapa yang sungguh ajaib bagi kami, Bapa yang mengerti apa yang kami perlu. Itulah sebabnya Tuhan kami tidak perlu ragu dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu ini dalam Tuhan kapasitasnya, dalam Tuhan caranya untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dia, Engkau pakai dia menjadi alat di tangan-Mu untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan mau masuk dalam syafaat kami. Tuhan, Engkau Allah yang menguduskan dan menyucikan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita serukan ya kepada Tuhan, ya khususnya untuk bangsa dan negara kita ini, ya supaya Tuhan ulurkan tangan dan kasih-Nya melanda bangsa kita. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta ya hamba-Nya Bapak Pendeta Adam ya untuk membawa kita di dalam doa, dan juga nanti untuk mendoakan jemaat. Kita akan ya berdoa untuk seluruh jemaat ya selama libur ini, kiranya pemeliharaan Tuhan dan keluarga demi keluarga biarlah berlaku kepada kita semua. Dan saya serahkan nanti kepada hambanya Bapak Pendeta Roni untuk membawa kita dalam doa. Dan saatnya ya kita akan memulai berdoa, dan nanti saya doa berkat. Kalau ada yang mau didoakan hari ini, ada permohonan doa selain daripada apa yang saya sampaikan? Ada yang didoakan? Baik, kalau tidak ada yang doakan, ya langsung doa syafaat Pak, dimulai dari Pak Adam langsung dengan Pak Pendeta Rodin. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan anugerah-Mu, rahmat dan kasih Tuhan yang melingkupi setiap langkah dalam kehidupan kami.
Kami menyadari betul tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami percaya kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kehidupan, bahkan kemampuan di dalam kehidupan yang boleh kami alami ini Tuhan. Sekalipun langkah-langkah kehidupan yang tidak ringan, tetapi kami mampu berjalan bersama Tuhan, maju dan terus maju Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menopang, menolong kami, memberikan kami senantiasa kekuatan baru. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan Engkau adalah jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami perlu Engkau senantiasa Bapa yang baik. Terima kasih, terpuji-puji akan Engkau. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini kami datang kepadamu. Menjadi pengagungan akan Engkau. Biarlah hidup kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Kami persembahkan hidup kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan di pagi hari ini kami mempersiapkan langkah-langkah dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Memasuki sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas pekerjaan kami. Kami tahu tuntunan Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari penuh keberhasilan, keberuntungan dalam setiap langkah kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan, apa saja yang diperbuat oleh kami, umat-umat-Mu, anak-anak yang Kau kasih, berhasil dan beruntung. Terima kasih, terpujilah karena Kau. Kami berdoa ya Bapa yang baik bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menuntun memimpin negeri kami Indonesia ini Tuhan. Sehingga Indonesia Tuhan akan menjadi negara yang baik, makmur Tuhan. Negara yang penuh dengan kesejahteraan. Di dalam kemelut negeri yang belakangan ini boleh banyak persoalan yang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Kasih-Mu atas Indonesia limpah. Dan biar Tuhan memimpin terus negeri ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami percaya bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Allah, adalah Raja yang tertinggi atas Indonesia. Terima kasih, biarlah Tuhan senantiasa menjamah para pemimpin negeri kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan segenap aparatur pemerintahan tingkat pusat maupun daerah-daerah, sampai yang terkecil sekalipun pemerintahan di daerah, Tuhan Kau senantiasa memberkati mereka. Juga roh takut akan Allah, hikmat Tuhan yang maha tinggi turun atas para pemimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh mengambil keputusan yang terbaik, terkhusus di dalam resesi ekonomi yang sekarang melanda negeri kami Indonesia. Kiranya tangan Tuhan campur tanganlah, memulihkan ekonomi Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk pandemi COVID yang juga masih melanda. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menghardik badai. Engkau Allah sanggup menghardik penyakit sampar, dan Engkau Allah juga yang mampu menghardik COVID-19 dari bumi kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, baik seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tuhan menopang, menolong. Bahkan setiap Tuhan pembangunan sedang berjalan dan sedang berlangsung. Ini Tuhan campur tangan atas seluruh pembangunan sarana prasarana yang sedang dikerjakan. Sehingga semua dapat bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat banyak. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di bumi Indonesia, baik di gunung-gunung, di lembah-lembah, di desa maupun di kota. Kami berdoa untuk para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai, Tuhan percayakan. Dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, menopang, menolong, memberikan hikmat Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu mampu untuk berkata-kata yang benar,
berintegritas, berdedikasi tinggi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Sehingga setiap kami hamba-hambamu Tuhan membawa damai dan sejahtera Allah di dalam memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Topang tolong mampukan kami, beranikan kami Tuhan di dalam menghadapi apapun situasi kondisi di lapangan yang kami alami. Kami percaya dan kami tahu bahwa apa yang kami alami tidaklah mudah. Kami hanya sanggup bila berjalan bersama dengan Engkau. Untuk itu nyatakan kuasa-Mu dan setiap kami hamba-hambamu di dalam pelayanan. Tuhan topang dan tolong senantiasa kuasa Allah bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Sehingga apa yang kami kerjakan betul-betul dapat dirasakan banyak orang yang belum mengenal Engkau. Kesaksian lepas kesaksian, perkataan, dan yang lebih terpenting adalah bagaimana kami hidup untuk boleh menjadi berkat. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan perlindungan-Mu atas hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Di penopangan dan pertolongan Tuhan senantiasa terjadi. Terkhusus kami membawa doa untuk GBI Kota Daud. Ya Tuhan, topang tolong senantiasa gereja-Mu ini. Tuhan telah percayakan hamba-Mu Bapak Pendeta Jaluku, Pak Roni sebagai wakil, dan segenap para diaken dan jemaat yang Tuhan telah percayakan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Keluarga lepas keluarga dalam naungan GBI Kota Daud, kami berdoa biarlah senantiasa ada di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga lepas rumah tangga jemaat Kota Daud ya Tuhan. Dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun dalam usaha dan pekerjaan, studi anak-anak kami, Tuhan memberkati. Menjadi Tuhan keluarga-keluarga yang boleh menjadi saksi akan kemuliaan-Mu. Biarlah melalui gereja-Mu ini Tuhan, terobosan-terobosan dalam keluarga-keluarga boleh terjadi, kemenangan lepas kemenangan boleh terjadi, sehingga dalam setiap keluarga akan menyaksikan betapa dahsyat Allah yang bekerja melalui GBI Kota Daud ini. Tuhan topang ekonomi umat-Mu, Tuhan topang, dan setiap apa saja yang dikerjakan umat-Mu, Tuhan senantiasa menopang, menjadikannya berhasil dan beruntung. Terima kasih kami serahkan Tuhan umat Tuhan yang besar dalam tangan kasih-Mu, di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan kami percaya hanya Engkaulah Allah yang mampu mengangkat hidup kami Tuhan, memberkati hidup kami, karena Engkaulah Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya gereja-Mu terus bertumbuh. Topangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan berikan melalui gereja ini Tuhan akan membawa kemenangan, lepas kemenangan banyak jiwa diselamatkan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk pagi hari, untuk wilayah di mana kami berada. Baik terkhusus untuk di Bekasi Tuhan, baik di Jakarta, juga kami yang ada di Pekanbaru Tuhan Kau berkati. Dimanapun kami pergi dan berada, kami ada dalam tuntunan tangan Tuhan yang perkasa. Bagimulah segala puji, hormat, dan bagimulah segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Pak Roni, mic-nya Pak Roni. Kembali Tuhan, kami berdoa buat semua para pelayan-Mu, buat semua para diaken, para majelis, hamba-hamba-Mu, begitu juga para calon pejabat. Kiranya Tuhan jugalah yang memberkati mereka, semua aktivitas kegiatan mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan kiranya tetap memberikan kesehatan, kerjasama yang baik kepada kami, bahkan kesungguhan, supaya kami boleh lebih lagi Tuhan bersungguh-sungguh untuk kami boleh memajukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Nyonya Marbun Borusiakian. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami tetap berseru kepada-Mu meminta pertolongan Tuhan atas inang kami, oh Tuhan, Nyonya Marbun Borusiakian Tuhan, yang masih terus ada di rumah sakit sampai saat ini ya Tuhan.
Bapa, tiada artinya kami memohon pertolongan. Jam. Ya Allah Tuhan, curahkan kasih-Mu atas ibu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, belas kasih-Mu atasnya Tuhan Yesus. Bila Tuhan segala penyakit Tuhan yang terjangkit Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, angkatlah Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk menjamah ibu dalam Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa dalam minggu-minggu ini Tuhan akan segera dia keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh ya Tuhan. Bapa, lihatlah Tuhan Yesus kasih-Mu kepada anak yang baru dilahirkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kita berkat-Mu Tuhan atas anak ini Tuhan. Engkau pelihara dia dengan rahmat anugerah-Mu. Berkati anak ini Tuhan dalam pertumbuhan rohani maupun jasmani ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang memelihara kehidupan anak ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala apapun yang tidak besar dari Allah. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk Inang Aritonang ya Bapak di surga yang sekarang ini dalam keadaan sakit Tuhan. Pulihkanlah kesehatannya Tuhan, berkati dia. Biarlah Tuhan dia semakin kuat di dalam Engkau. Apapun persoalan yang sedang dihadapi Tuhan, Allah yang menolong dan membukakan jalan baginya. Begitu juga Tuhan semua kami yang hadir malam hari ini, yang berdoa dalam mezbah doa ini. Tuhan Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan jawaban setiap kami ya Tuhan. Baik Oma Tuhan, hamba-Mu Pak Adam, Pak Roni, Kak Pesta, dan juga Tuhan Inang Marbun ya Tuhan. Berkati kami semua, dimanapun kami berada, mungkin ada yang berwisata, yang berlibur Tuhan. Baik menemui keluarga ya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang menuntun kami, tangan Tuhan yang menjadi perlindungan kami ya Tuhan. Kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau Tuhan menyertai kami Tuhan. Akhirnya kami akan sudah ibadah ini, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pak khususnya, ya boleh kita foto sebentar, tapi jangan matiin dulu. Ada pengumuman yang saya sampaikan. Kita foto ya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Inang Marbun belum kelihatan. 1, 2, 3. Yang pengintip Inang Marbun. Oke. Khususnya Pak Adam nanti kirim nanti itu Pak. Saya data kemarin saya datang ke DPD. Saya lupa kasih nama aslinya, kemudian nomor NIK-nya Pak, NIK pejabat. Ini pejabat, kemudian kalau Bapak tahu tanggal pengangkatan waktu PDP 2008 itu bulan apa ya saya lupa itu. Tahunnya aja. Tahunnya ada di rumah. Nah, sertifikatnya di Bekasi itu. Nanti dikirim WA ke saya Pak ya. Khususnya nanti saya cari dulu. Nama aslinya sesuai dengan kependetaan, kemudian NIK-nya, nomor induk kependetaan, dan alamat, ya, alamat rumah, ya, alamat rumah yang ada di Bekasi ya. Oke? Ya Pak, nanti kita cari dulu. Nama istri juga, nama istri asli ya. Jangan yang istri yang lain. Sebenarnya waktu di formulir pendaftarannya udah lengkap semua itu Pak, data-datanya. Bukan perpindahan mutasi ke BPD untuk ke Patamba.
Ya. Ya.